أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah limpahkan sampai pada saat sekarang ini. Kita tak bisa lepas daripada karunia serta nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat beragama Islam, nikmat dimudahkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqamahan. Allah taala berikan kepada kita kekuatan hati agar kita bisa memegang teguh agama Islam sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai kepada akhir-akhir dari kitab ini, dan ini adalah pertemuan terakhir dari kitab Al-Kabair. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk membahas kitab-kitab para ulama kita yang lainnya. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-74. Al-Kabiratu Ar-Rabi'atu Was-Sab'un, Al-Ilhadu fil Haram, melakukan penyimpangan di tanah haram. Yang dimaksud tanah haram di sini adalah batasan tanah haram yang ada di Mekkah dan batasan tanah haram yang ada di Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25, wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nas
sawa'an al-'akifu fi wal badi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Allah mengatakan, dan Masjidil Haram yang kami jadikan dia untuk manusia, sama saja apakah mereka al-akif, orang-orang yang berada di situ, wal badi, atau orang yang berada di luar daripada itu, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, dan siapa saja yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezaliman, nudhiqhu min 'adzabin alim, maka kami akan berikan kepadanya siksaan dengan azab yang pedih. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tanah haram adalah tanah yang dimuliakan, yang di dalamnya boleh ada penyimpangan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada kemaksiatan. Ini tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang masuk tanah haram maka mereka aman, tidak boleh diganggu, tidak boleh dizalimi. Maka Allah mengatakan, siapa saja yang melakukan penyimpangan, siapa saja yang berlaku kezaliman di tanah haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya azab yang pedih. Berkata Yahya bin Katsir rahimahullahu taala dari Abdul Hamid atau Abdul Humaid bin Sinan, waqad wathaqahu Ibnu Hibban an Ubaid bin Umair an Abi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji pertama dan haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ala inna awliya Allahi al-musallun man yuqimus salah. Ketahuilah, wali-wali Allah adalah mereka orang-orang yang salat. Siapa saja yang menegakkan salat, wa yasumu Ramadan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, wa yu'ti zakata malihi yahtasibuha, dia memberikan zakat dari hartanya dan dia mengharapkan pahala dari zakat yang dia keluarkan, wa yajtanibul kaba'ira allati nahallahu anha, dan dia senantiasa menjaga dirinya agar jauh daripada dosa-dosa besar yang Allah larang. Dia tak mau dekat dengan dosa besar, dia tidak mau melakukan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bertanyalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan al-kabair? Apakah yang dimaksud dengan dosa-dosa besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hunna tis'un, dosa besar itu ada 9. Dan sebagaimana kita telah ketahui bersama Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa besar 9 bukan bentuk pembatasan dosa besar. Namun dalam kondisi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada sahabat yang bertanya bahwasanya dosa besar itu ada 9 macam. Yang pertama adalah asyirku billah, seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa qatlu mu'minin bighairi haqq, membunuh orang beriman tanpa ada sebab yang benar, tanpa dengan hak. Kemudian yang ketiga adalah as-sihr, melakukan sihir, praktek pedukunan. Wa firaru yaumiz zahf, yang keempat adalah lari dari medan peperangan. Wa aklu malil yatim, yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Yang keenam adalah aklur riba, memakan riba. Wa qadful muhsanat,
Dan yang ketujuh adalah menuduh wanita baik-baik berzina, menuduh wanita yang baik-baik berzina. Kemudian yang berikutnya adalah wa'uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian wastihlalul baitil haram qiblatikum, dan menghalalkan ya di tanah haram apa yang terlarang. Namanya tanah haram ada batasan-batasan, ada larangan-larangan yang mesti harus dijaga. Maka siapa saja yang melanggar larangan tersebut, maka dia berarti telah terjerumus ke dalam dosa besar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma min rajulin yamutu lam ya'mal haula'il kabair wa yuqimus salata wa yu'tiz zakata illa kana ma'an nabiyyi fi darin abwabuha masari'u min dhahab. Tidaklah seorang meninggal, dia tidak melakukan dosa-dosa besar ini, dan dia menegakkan salat, dia menunaikan zakat, melainkan dia bersama Nabi SAW di dalam surga, yang mana pintu-pintu surga itu terbuat daripada emas. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah, di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya di antara dosa besar adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah di tanah haram, melanggar larangan-larangan yang ada di tanah haram, berbuat penyimpangan, berbuat kesesatan, berlaku maksiat, berbuat kezaliman kepada manusia, berbuat kezaliman kepada seluruh apa yang ada di tanah haram, maka ini termasuk dosa besar. Bahkan merusak tanaman di tanah haram ini adalah merupakan perkara yang terlarang. Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah, dari Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad di dalam musnadnya. Nabi SAW mengatakan, inna a'dan nasi 'ala Allah man qatala fil haram. Sesungguhnya manusia yang paling membangkang, yang paling berani atas Allah Ta'ala adalah orang yang membunuh di tanah haram, au qatala ghaira qatilih, atau dia membunuh ya orang tanpa sebab, au qatala bidhuhulil jahiliyah, atau dia membunuh disebabkan karena kedengkian yang ada di masa jahiliyah, disebabkan karena faktor yang ada di masa jahiliyah. Maka kata Nabi SAW, orang seperti ini adalah orang yang paling berani atas Allah Ta'ala. Maka ini perlu kita perhatikan. Bagi kita yang pergi ke tanah haram, maka jangan lakukan penyimpangan-penyimpangan di sana, baik penyimpangan dalam beragama, melakukan apa-apa yang tidak ada tuntunan, maka ini termasuk dosa besar. Kebanyakan kaum muslimin datang dia melakukan umrah atau haji dalam keadaan dia tidak punya ilmu, sehingga dia melakukan banyak penyimpangan di tanah haram. Apa yang mestinya dia tak lakukan, dia lakukan dengan anggapan itu adalah ibadah, padahal melakukan penyimpangan di tanah haram itu hukumnya adalah dosa besar. Sebagian orang melakukan kesyirikan di tanah haram, melakukan kesyirikan di tanah haram. Maka alangkah meruginya seseorang ya kalau seandainya dia tidak memiliki ilmu ya, karena dia sangka itu adalah baik, ternyata itu adalah perkara dosa besar. Dia sangka ibadah, ternyata itu adalah penyimpangan karena tidak berdasarkan dengan dalil, tidak berdasarkan dengan petunjuk Nabi SAW. Maka ini harus menjadi perhatian. Siapa saja yang datang ke tanah haram, siapa saja yang datang ke Mekah dan Madinah, maka dia harus perhatikan. Dia harus perhatikan adab-adab di tanah haram. Jangan dia melanggar. Ya, jangan dia berlaku kezaliman,
Jangan dia menzalimi orang lain. Kayak ini bahaya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang sebagian kaum muslimin karena hasratnya ingin mencium hajar aswad, akhirnya menzalimi orang lain, mendorong, ya, bahkan menyikut, akhirnya menzalimi yang mestinya dia dapat pahala. Karena dia zalim, akhirnya tidak dapat pahala, yang dapat justru adalah dosa. Ini diantara contoh. Nah, maka pentingnya seseorang berilmu sebelum dia melakukan amalan apapun. Penting dia berilmu. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang ke-75 dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, tarikul jumu'ata liyusalliya wahdahu. Orang tidak salat Jumat, ya, dia salat sendirian saja, tidak mau salat Jumat, maka ini juga termasuk dosa besar. Yang wajib melaksanakan salat Jumat adalah laki-laki muslim baligh berakal, muqim, dia sedang tidak bersafar. Kalau orang yang bersafar maka dia tidak wajib salat Jumat. Kemudian merdeka, seorang budak tak wajib salat Jumat. Ya, kalau seandainya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang wajib melaksanakan Jumat ini dia tak laksanakan Jumat, ya, dia nggak datang ke masjid di hari Jumat, dia hanya salat di rumahnya saja, maka orang ini tidak dapat pahala, yang dia dapatkan adalah dosa. Terjerumus dia ke dalam dosa besar. Sebagian orang Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya dia tak salat Jumat, bahkan salat 5 waktu saja tidak. Maka ini dosanya besar lagi. Nah, kita sudah bahas ini di dosa besar yang sebelumnya, bahwasanya apa? Orang yang meninggalkan salat yang 5 waktu itu dosanya besar sekali. Dosanya besar. Makanya rukun Islam yang kedua setelah seseorang bertauhid kepada Allah adalah melaksanakan salat. Nah, di antara bentuk dosa besar lagi dikatakan di sini apa? Orang meninggalkan salat Jumat, dia lebih memilih salat sendirian. Tadi kita telah sebutkan syaratnya. Siapa saja yang wajib salat Jumat? Pertama, dia muslim. Kemudian dia baligh, berakal, laki-laki, muqim, tidak bersafar, dan merdeka, bukan seorang budak. Itu wajib melaksanakan salat Jumat. Kalau seandainya orang yang seperti ini tak salat Jumat, maka dosa besar, dia terjerumus ke dalam dosa besar. Tapi kalau seandainya dia sedang bersafar, dia nak salat Jumat, enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia diberi uzur, dia diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum yang tidak melaksanakan salat Jumat, Nabi mengatakan, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Aku sangat berkeinginan untuk memerintahkan seseorang memimpin salat, ya, mengimami salat manusia. Thumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ati buyutahum. Kemudian aku pergi ke rumah-rumah yang di sana ada lelaki tak melaksanakan salat Jumat, aku bakar rumah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat berkeinginan Nabi. Cuman kenapa Nabi tidak lakukan? Karena di rumah itu bukan hanya laki-laki isinya, ada perempuan yang tidak wajib salat, ya, tak wajib salat Jumat. Ada anak kecil yang tidak wajib salat Jumat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad hamamtu, aku benar-benar berkeinginan. Keinginannya bukan hanya sekedar keinginan,
tapi memang sangat ingin. Kemudian para ulama kita menerangkan kenapa Nabi tidak jadi bakar, karena dua sebab. Pertama karena ada wanita, dan yang kedua karena ada anak-anak, dan mereka ini bukan ya seseorang yang diwajibkan ya melaksanakan salat Jumu'ah. Berarti dalil ini menjelaskan kepada kita Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah bahwasanya setiap orang yang tidak memiliki uzur maka dia wajib untuk salat Jumat di masjid. Wajib untuk salat Jumat di masjid. Tidak boleh dia meninggalkan salat Jumat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaknya orang-orang yang biasa meninggalkan salat Jumat segera bertaubat, segera berhenti daripada kebiasaan ini, segera dia laksanakan Jumat, atau Allah tutup hati mereka dan mereka pasti termasuk orang-orang yang merugi. Ya, mereka termasuk orang-orang yang lalai. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang kalau seandainya sering dia meninggalkan Jumat atau tidak pernah sama sekali sholat Jumat, maka hati orang ini telah tertutup. Dia tidak tahu lagi bahwasanya ini adalah perintah Allah, ini adalah kewajiban dia selaku hamba Allah Ta'ala. Kata Nabi sallam, aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim. Kalau mereka tidak salat Jumat maka pasti Allah akan tutup hati mereka. Thumma la yakunanna minal ghafilin. Kemudian pasti mereka termasuk orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari hak Allah Ta'ala, tidak menunaikan kewajiban dia selaku hamba Allah Ta'ala. Kewajiban kita selaku hamba Allah adalah tunduk kepada Allah. Kewajiban kita selaku hamba Allah adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Itu tugas kita selaku hamba Allah. Kadang-kadang sebagian atau kebanyakan manusia lupa dia tujuan dia diciptakan, lupa dia untuk apa dia ada di muka bumi ini. Manusia ada di muka bumi ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah bukan hanya untuk sekedar hidup, bukan hanya untuk sekedar melakukan aktivitas dunia saja, bukan. Allah Ta'ala menciptakan dunia dan Allah letakkan manusia di dalamnya. Tujuannya apa? Agar manusia itu taat kepada Allah, agar manusia itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk ibadah yang Allah syariatkan adalah salat Jumat. Orang-orang yang tidak melaksanakan salat Jumat, Nabi SAW mengatakan pasti Allah akan menutup hatinya. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah, maka pertanda orang ini tidak akan selamat dunia akhirat. Tidak akan selamat dunia akhirat. Orang kalau sudah ditutup hatinya, maka dia tidak lagi bisa mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Tidak tahu, tidak bisa dia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka ini pertanda hati seseorang telah tertutup. Pertanda hati seseorang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah masih sadar kita, ya Allah bermaksiat saya, ya Allah lalai saya, ya Allah saya meninggalkan ini, ya Allah, ya Allah saya ini, ya Allah, masih ada sinyal, masih ada rasa penyesalan, maka ini tanda hati masih hidup, tanda hati masih berfungsi. Sebagian orang hatinya tidak berfungsi lagi, sehingga apa? Melakukan kesalahan, melakukan maksiat, tidak pernah ibadah, tidak ada penyesalan dalam hati, tidak ada kegelisahan di dalam hati. Maka ini pertanda Allah Ta'ala telah menutup hati mereka.
Ini pertanda Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka. Kemudian hadis berikutnya dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dari Abi Al-Ja'ad Ad-Damri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbih." Siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali karena tahawunan, karena lalai, karena meremehkan, karena tidak memperhatikan, meninggalkan dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya 3 kali. Adapun apa yang menimpa kita beberapa tahun yang silam ketika Covid melanda, ya pandemi, sebagian masjid ditutup, tidak ada orang yang melaksanakan sholat Jumat, maka kita katakan ini adalah uzur. Ini adalah uzur. Kalau seandainya seseorang ada uzur, tentu tidak masuk ke dalam hadis ini. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, "Man taraka thalatha jumu'atin tahawunan." Siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali karena dia meremehkan, karena dia sengaja meninggalkan, taba'allahu ala qalbih, maka Allah tutup hatinya. Nah, pas pandemi kemarin kita tidak sengaja meninggalkan sholat Jumat, ya, karena kebutuhan. Dan alhamdulillah setelah selesai, ya seorang bisa lagi sholat Jumat berjamaah. Maka hadis ini berlaku Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah untuk orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja dan meremehkan sholat Jumat. Karena sebagian orang ketika pandemi membawakan hadis ini nggak boleh, kita harus sholat Jumat. Kenapa? Karena ini udah 3 kali kita tidak sholat Jumat, ya. Kalau tidak sholat Jumat lagi, maka Allah tutup hati kita nanti. Kita katakan hadis ini ya benar adanya, tapi jangan salah difahami. Baik. Dari Hafsah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Melaksanakan salat Jumat wajib bagi setiap laki-laki yang telah baligh. Ya, bagi laki-laki yang telah baligh itu wajib. Usia berapa biasanya laki-laki itu baligh? Usia 15. Ketika dia telah berusia 15 tahun, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah, dosa besar yang terakhir disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala adalah dosa besar yang ke-76. Disebutkan di sini, "Man jassa 'alal muslimin wa dalla 'ala 'auratihim." Siapa yang memata-matai kaum muslimin dan menyingkap aurat mereka, aib mereka. Dasarnya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan untuk menutup aib saudara kita. Itu hukum asal. Tidak boleh kita mengumbar kesalahan saudara kita. Tidak boleh kita memata-matai, mencari-cari kesalahan kaum muslimin, itu tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man tatabba'a auratil muslimin tatabba'allahu auratahu." Siapa yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin, maka Allah Ta'ala akan singkap kesalahan dia. "Wa man tatabba'allahu auratahu yafdahu walau kana fi baitih." Siapa yang telah Allah singkap auratnya, maka Allah akan hinakan dia walaupun dia ada dalam rumahnya. Maka ini adalah tuntunan syariat kita. Kalau ada kita mencari kawan salah, tutup aibnya.
jangan diumbar. Kalau seandainya kita melihat kekeliruan pada kawan, tutup aibnya, jangan diumbar, jangan dijadikan sebagai bahan ghibah, jangan dijadikan sebagai bahan adu domba, jangan. Karena itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Karena kepada Ibu rahimani wa rahmakumullah, tidak ada di antara kita yang mau dosanya tersingkap. Tidak ada di antara kita yang mau kesalahannya didampakkan di hadapan orang banyak. Tidak ada di antara kita yang mau aibnya diceritakan di mana-mana. Kita kalau seandainya salah, ingin kesalahan itu ditutup, ingin kesalahan itu dirahasiakan. Seseorang tidak bangga dia kalau seandainya kesalahannya diceritakan di mana-mana, dia akan malu. Maka begitu pula orang lain. Maka perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau seandainya kita salah, kita ingin kesalahan itu tidak diumbar, kita ingin kesalahan itu ditutup rapat-rapat, sehingga yang tahu kesalahan itu hanya kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang lain. Kalau orang lain melakukan kesalahan secara sembunyi-sembunyi, tutup, jangan diumbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bab, di dalam bab ini adalah hadis Hatib bin Abi Balta'ah, bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu ingin membunuh Hatib. Jadi Hatib ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berencana untuk menaklukkan kota Mekah, maka Hatib ini mengutus salah seorang wanita untuk menyampaikan kabar kepada karib kerabatnya yang ada di Mekah, bahwasanya Nabi akan menaklukkan kota Mekah, maka kalian bersiap-siap. Siap-siap dalam arti apa? Supaya nanti kalian tidak terbunuh atau kalian tidak diperangi, maka siap-siap. Dia bocorkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingin menaklukkan kota Mekah. Akhirnya apa? Akhirnya ketahuanlah apa yang diperbuat oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Ditanya ke Hatib, kepada siapa engkau titipkan surat itu? Kepada seorang wanita. Kemudian dikejarlah oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian berjumpa dengan wanita itu, diinterogasi, dan wanita awalnya tidak ngaku. Kemudian Ali mengatakan, kalau engkau tidak ngaku, aku telanjangi engkau di sini. Akhirnya dia ngaku, iya. Siapa yang mengutus engkau? Hatib. Maka dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW panggil Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi tanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan ini, wahai Hatib? Kemudian Hatib berkata, wahai Rasulullah, kami ini pendatang di kota Mekah, tidak ada suku yang menaungi kami, tidak ada kabilah yang menaungi kami. Kami ini pendatang. Adapun yang lain banyak kabilah, ada kabilahnya yang menaunginya. Sehingga saya ingin memberitahukan keluarga saya agar dia berlindung. Kemudian apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala Hatib ini. Kenapa? Karena dia munafik. Kata siapa? Kata Umar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Umar, Hatib ini orang yang ikut perang Badar, perang yang pertama kali terjadi, dan Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa orang yang mengikuti perang Badar, baik itu dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang.
Sehingga Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid bahwasanya Allah taala berkata kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar, ya ahla badrin if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai orang-orang yang mengikuti perang Badar, silahkan melakukan apapun, aku telah mengampuni kalian, kata Allah taala. Karena Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk mengikuti perang Badar, perang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallam, itu tidak ada orang-orang munafik di dalamnya. Semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah taala. Maka Allah telah berikan stempel bahwasanya ini orang memang benar-benar beriman, tidak akan mungkin keluar dari agama Islam. Sudah dicap oleh Allah taala. Maka ketika Umar radhiyallahu taala anhu minta kepada Nabi, minta izin kepada Nabi untuk memenggal, untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, maka Nabi larang, tidak boleh. Pertanyaannya, kenapa atau apa gerangan atau apa sebab Umar ingin membunuh Hatib? Karena pada diri Hatib, menurut Umar radhiyallahu taala anhu, dia telah membocorkan rahasia. Dia telah membocorkan strategi kaum muslimin. Maka ini adalah termasuk dosa besar. Dosa besar pada dasarnya ini adalah dosa besar. Tapi dikarenakan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang mengikuti perang Badar, maka Allah ampuni dosanya. Kemudian dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, fa in tarattaba ala jassihi wahnun 'ala al-islam wa ahlihi wa qatlu muslimin wa sabyun wa asrun wa nahbun aw syai'un min dzalika fahadha mimman yas'a fil ardi fasada wa ahlaka al-hartha wan nasla wa ta'ayyana qatlu wa haqqa 'alaihi al-'adzab, nas'alullaha al-'afiyah. Berkata Imam Adz-Dzahabi, kalau seandainya disebabkan perbuatan orang ini kalah umat Islam dan umat Islam, dihinakan umat Islam dan agama Islam, dibunuhnya kaum muslimin, disandranya mereka, diambilnya kekayaan mereka, maka sungguh orang yang seperti ini telah melakukan kerusakan di muka bumi, maka wajib dia untuk dibunuh dan atasnya siksa Allah taala. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan daripada dosa ini. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka segala rahasia kaum muslimin itu wajib untuk dijaga, terlebih lagi di dalam medan pertempuran. Maka yang biasa merusak peperangan ini adalah orang-orang munafik, yang bersembunyi di balik pakaian keislaman mereka, sementara hati mereka kosong daripada keimanan. Wa bid-darurah yadri kullu dhi jassin anna an-namimata idza kanat minal kaba'ir fa namimatul jasus akbaru wa a'zam bikatsir. Dan merupakan perkara yang mesti harus diketahui bahwasanya adu domba itu adalah dosa besar. Maka adu domba, orang yang memata-matai, dosanya lebih besar dibandingkan hanya sekedar adu domba biasa. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.